Uis nipes merupakan kain tenun tradisional khas suku Karo yang memiliki nilai budaya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kain ini tidak hanya digunakan sebagai pakaian, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan simbol dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan dan acara penting lainnya. Yang menariknya, setiap warna pada uis nipes memiliki makna filosofis. Warna merah melambangkan semangat dan keberanian, hitam melambangkan keteguhan dan kekuatan, serta putih melambangkan kesucian dan kejujuran. Hal ini menunjukkan bahwa uis nipes bukan sekadar produk kerajinan, tetapi juga media penyampaian nilai dan pandangan hidup masyarakat Karo. Dalam etnovlog ini, kami melakukan observasi langsung di pabrik tenun Trias Tambun, salah satu tempat produksi uis nipes yang masih mempertahankan cara tradisional. Meskipun disebut sebagai pabrik, proses yang dilakukan di sini tidak sepenuhnya menggunakan mesin modern, melainkan masih mengandalkan keterampilan manual para penenun. Hal ini menjadi menarik karena menunjukkan bahwa di tengah perkembangan industri modern masih ada ruang bagi praktik tradisional untuk bertahan. Di tempat ini, kita dapat melihat bagaimana budaya, keterampilan, dan pengetahuan lokal tetap dipertahankan dan diwariskan secara berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu persiapan benang. Proses pembuatan uis gara dimulai dari persiapan benang sebagai bahan utama. Benang yang digunakan umumnya berasal dari serat kapas, yang dipilih karena memiliki sifat kuat, lentur, dan mampu menyerap warna dengan baik. Dalam perspektif IPA, hal ini berkaitan dengan sifat fisik bahan, seperti kekuatan dan daya serap, serta konsep biologi karena kapas berasal dari tumbuhan sebagai sumber daya alam. Menariknya, pemilihan bahan ini tidak didasarkan pada penelitian laboratorium, melainkan pada pengalaman yang diperoleh secara turun-temurun. Pengetahuan ini berkembang melalui praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang disebut sebagai etnoscience, yaitu pengetahuan lokal yang terbentuk dari pengalaman empiris masyarakat. Selanjutnya adalah proses pewarnaan benang. Ada 3 tahapan. Yang pertama, pewarna yang digunakan berasal dari bahan alami seperti tumbuhan yang diolah dengan cara direbus hingga menghasilkan larutan berwarna. Tahapan kedua adalah mencelupkan benang. Dalam proses ini terjadi pelarutan, yaitu zat warna dari bahan alami larut ke dalam air, kemudian benang dicelupkan agar zat warna meresap ke dalam serat melalui proses difusi. Dalam beberapa kondisi, warna dapat melekat secara permanen pada benang yang menunjukkan adanya perubahan kimia. Yang terakhir adalah penjemuran benang, di mana benang dijemur di bawah matahari agar warna dapat meresap ke dalam serat. Proses utama dalam pembuatan uis nipes adalah menenun. Pada tahap ini, benang disusun dan dirangkai menjadi kain menggunakan alat tenun tradisional. Dalam proses ini, penenun harus mengatur tarikan benang dengan sangat tepat. Jika tarikan terlalu kuat, benang dapat putus, sedangkan jika terlalu kendur, hasil tenunan menjadi tidak rapi. Fenomena ini berkaitan dengan konsep gaya tarik dalam fisika. Gaya tarik adalah gaya yang berasal dari tenaga otot penenun saat menarik benang dalam pembuatan uis nipes. Gaya tegangan benang merupakan gaya yang timbul saat benang berada dalam kondisi tegang. Selain itu, terdapat gaya gesek antara benang dan alat tenun yang mempengaruhi kelancaran proses. Gerakan alat tenun yang dilakukan secara berulang menunjukkan adanya gerak ritmis, serta melibatkan energi yang berasal dari tubuh penenun. Hal itulah yang menunjukkan adanya perubahan energi kimia menjadi energi mekanik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara tidak langsung telah menerapkan konsep-konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi bagian dari pengetahuan etnoscience. Yang selanjutnya yaitu kearifan lokal. Hal yang paling menonjol dari proses pembuatan uis gara adalah penggunaan bahan alami yang ramah lingkungan. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam secara bijak tanpa merusak lingkungan, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan alam. Inilah yang disebut sebagai kearifan lokal, yaitu pengetahuan dan nilai yang berkembang dalam masyarakat dan digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan. Melalui proses ini, kita dapat melihat bahwa masyarakat tradisional tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga memiliki kesadaran ekologis yang tinggi.
mau menanyakan beberapa hal tentang untuk tugas mata kuliah kami bermata kuliah sains. Yang pertama itu Pak, apa sih Pak fungsi utama Wisdara dalam masyarakat Batak? Kalau fungsi utamanya sebenarnya sebagai identitas ya. Jadi misalkan tekstur kartu dari kainnya dia tahu dia sebagai apa di situ. Misalkan kalau dia pakai buka bulu, apalagi ada bulang-bulangnya di atas gitu, berarti dia yang berpesta. Itulah saya paling gampang sekilas ya gitu. Dia tahu identitasnya dia sebagai apa di situ. Contoh kalau misalkan dia nggak terlalu pakaian yang lengkap, ya berarti dia sebagai tamu aja gitu. Tapi kalau misalkan dalam pesta ada itu dia pakai misalnya lagi pakai buka bulu yang di pundak itu, nah berarti ya orang penting di dalam keluarga itu. Ada juga beberapa peruntukannya menunjukkan status juga. Misalkan kalau dilihat di sana kayak itu ada liris putihnya kan, pinggir. Nah itu juga salah satu ciri dari karo. Beda dengan toga, status sih nggak ada liris putihnya. Nah sedangkan liris putih itu fungsinya sebagai status di perempuan. Misalkan kontraknya posisi kanan atau posisi kiri, kalau liris di bagian luar misalnya statusnya anak gadis. Atau ada juga misalnya putihnya ke dalam, misalnya ada di sudah menikah, atau ada yang juga janda. Nah jadi memang memposisikan statusnya. Wisdara ini ada beberapa warna gitu kan Pak. Itu sebenarnya ada makna di balik warna itu atau gimana? Tapi dari sudut pandang kami tidak. Malah sebenarnya karo bukan merah hitam dan putih sebenarnya. Malah sebenarnya utama sekali ada riset bilang dia atau apa biasanya atau namanya Sandranisan orang Belanda, dia teliti, dia bilang misalnya kalau sebenarnya warna biru tua. Ya, jadi biru tua itu dapatnya dari warna indigo. Jadi indigo itu kayak ada tanaman gitu dari daun diproses dia jadi warna biru. Nah tapi karena efek pengaruh dari Melayu, akhirnya kalau berubah warna ke merah hingga saat ini warna merah gitu. Jadi memang warna merah itu udah ikonik bagi masyarakat Karo. Kalau mungkin satu sisi pun merah kan apa ya ngejreng ya gitu lah. Jadi memang berarti pasti ke sana gitu lah. Ya kelihatannya juga memang mewah gitu. Memang masyarakat Karo dari dulu udah senang dengan warna merah gitu. Jadi kenapa warna merah dan warna ini jelas pasti ada pengaruh sejarah sebelumnya. Tapi Tenun Trias Tambun ini berdiri dan kapan berdirinya dan tujuan berdirinya itu apa? Kalau berdirinya di tahun 1992 yang mendirikan itu lah saya namanya Saat Tambun, kecamatannya salah sekolah saya, tapi kebetulan nama itu masih namanya Institut Teknologi Tekstil di Bandung. Misinya balik ya, ingin pulang kampung, ingin orang sendiri yang menciptakan puisinya. Dia ingin memperbaiki saja dengan cara kerja dia sebagai ahli tekstil, sarjana tekstil, ingin buat versi dia sekarang bisa lebih berkembang gitu. Pembuatan Wisdara itu butuh waktu berapa lama? Kira-kira dalam satu kain? Sebenarnya tergantung keahlian orangnya kan, karena faktor selesainya kan itu ya kan dari satu misalnya pokoknya apakah dia masih sakit, kondisi pikiran itu lah berbakat, karena memang tangan manusia menentukan. Belum lagi tentang kita bicara tentang kondisi alatnya yang bisa ada rusak, bisa juga kita bicara tentang kondisi benang. Tapi rata-rata bisa kita bilang dapat satu kain itu 1 ke 2 hari lah. 1 ke 2 hari bisa selesai. Itu kita bilang mudah ya. Kita asumsikan adalah mereka sudah bekerja 1 tahun, sudah punya pengalaman 1 tahun. Nah setelah berpengalaman 1 tahun, mereka dapat 1 hari 2 hari untuk saya lain. Di pabrik ini Pak, pembuatan Wisdara itu masih menggunakan cara tradisional atau sudah berubah? Sebenarnya sudah berubah. Kalau cara tradisionalnya, nama teknisnya gerogan, itu di bawah. Jadi yang dia kerjanya di bawah. Kita beralih ke namanya ATM, namanya alat tenun bukan mesin. Gimana? Yang di bawah? Ya, ini alat tenun bukan mesin. Itu yang kayunya itu, yang sekarang di atasnya namanya jakap. Nah, jakap itu yang membentuk motif. Karena dari kartu-kartunya, itu membentuk motif itu. Nah, jadi ini harusnya. Kalau di gerogan itu, mengerjakannya pernah kayak menganyam ya, misalnya ya. Nah, jadi sebenarnya bisi pertemuan itu kayak menganyam sebenarnya. Jadi ada benang dari sini, ada benang dari sini. Jadi ya menganyamnya kayak kan kayak misalnya lebih misalnya gitu kan, 1 naik 1 turun, 1 naik 1 turun gitu kan. Atau mau pilih apa, 2 naik 1 turun bisa, tergantung untuk mau apa lah kan. Nah inilah kita mau gambar itu gimana lah susahnya gitu. Kalau gedogan itu ya ada yang memang pakai tangan, ada yang dari bumi lah gitu istilahnya. Jadi ini terbatas. Jadi kemampuan orang mengerjakan motif besar orangnya. Contoh, kakak ini ngerjain pakai gedogan. Ya kalau kakak ini sakit, belum tentu orang ada yang bisa mengerjakan sama. Karena ide dan otaknya semua di desain itu ada di kakak ini. Gitu. Nah kalau yang kita itu sudah upgrade. Pertama, walaupun kita bicarakan zakat dulu ya, atendennya aja udah memperbaiki kualitasnya. Contohnya itu adalah ya benang kalau gedogan karena di bawah. Ketegangan benang itu dipengaruhi dari gimana cara benang di ujung sama di pinggangnya. Jadi dia akan ikatnya dari ikat di pinggang. Nah
Idealnya apakah ketegangan antara pagi dan sore bisa sama? Pasti tenaga pagi dan sore beda kan? Nah, sebelum makan siang, sesudah makan siang beda kan? Nah, di situ pasti beda ketegangannya. Gitu. Nah, kalau di kita di ATBM, yang ngatur ketegangannya, kalau kalian perhatikan tadi ada batu, ada kayak semen sepapan di bawah. Nah, itu yang ngatur ketegangannya. Jadi rem ditahan pakai batu itu sama terus pasti, konstan terus pasti gitu lah. Walaupun sebenarnya tetap masih ada kelemahan-kelemahan dibandingkan kalau kita bandingkan sama alat mesin. Kalau kita bicara tentang zakatnya, ya jelas bosannya kalau orang ini sakit, karena orang ini sakit, katanya yang gantinya bisa. Karena semua desain diatur sama mesinnya. Nah itulah, jadi yang hebat yang ngatur motor itu ada orang di belakang itu. Kalau di sini bukan pengguna yang ngatur desainnya ya. Desainnya udah jalan aja terus. Nah orang yang di belakang ini yang mengatur perencanaan desain inilah yang sebenarnya yang penting mengatur desainnya gitu. Kemudian tinggal menjalankan dan program yang menjalankan SOP perencanaan kerja aja gitu. Bahan benang apa saja yang digunakan dalam pembuatan Uisgara dan mengapa bahan tersebut dipilih? Nah, kalau kita pakai sih rata-rata katun, tapi untuk bentuk gambar bisa kayak emas tuh. Kalau emasnya kita pakai polyester. Ya, jadi rata-rata sih orang menggunakan bahan yang kapas atau polyester. Walaupun ada aja beberapa yang campur sama rayon dan segala macamnya, tapi kalau kita bilang kita rata-rata pakainya itu katun dan polyester. Bagaimana sih Pak pengaruh jenis bahan terhadap kualitas, kekuatan, dan ketahanan kain yang dihasilkan? Kalau jenis bahan ya? Iya. Nah, pertama jenis bahan itu kan kalau kayak alam itu kayak katun, rayon. Katun itu misalnya kayak itu kan ada dari kapas, pintal jadi benang gitu kan. Ada juga yang polyester jelas setelah buatan. Misalnya benang ini. Nah, ini kalau kita teliti ini atau coba mencoba. Ini dulu ini. Ada kayak yang keluar dari bulu kan? Bulu. Nah, bulu ini kan kayak misalkan itu kan ada serat-serat ditarik jadi satu benang kan. Tapi ada serat-serat yang keluar. Itu juga mempengaruhi terhadap kekuatan benang kan. Jadi lah, benang itu berapa kali bergerak di sana. Naik turun, sengsara kan itu. Nah, jadi kalau dari kualitas benang membuat benang putus, membuat benang putus ya membuat proses produksi lebih lambat kan, harus nyambung lah. Iya kalau disambung, kalau nggak ketahuan putusnya baru ke kualitas gitu. Jadi kalau pengaruh dari benang memang sangat besar terhadap kualitas dan kelancaran proses produksi. Ada standarnya, misalnya SN-nya bilang kekuatan tarik, kekuatan gosok, kekuatan tarik, kekuatan gosok ada. Yang digunakan udah sintesis atau masih alami Pak? Ada sintesis, ada yang alami. Yang pegang itu alami. Itu dari itu ampas kopi. Oh, ini alami. Itu dari ampas kopi. Kalau ini dari kuning. Jadi kita pakai dua sistem pewarnaan, ada yang alami, ada yang sintetis. Kalau alami itu kan kita lupa tadi ampas kopi sama kunyit itu lagi proses apa ya? Dikelola, misalnya jadi kalau kita mau lebih menggiatkan sebenarnya ampas. Yang tadi niatnya memang mau dibuang ya. Seperti kopi, tadi awalnya memang ampasnya mau dibuang. Kalau mau dibuang jadi kopi. Itu artinya kayaknya gini curah. Itu bukan dari koral. Gitu. Memang ya ekologinya warnanya gini-gini kandang gitu. Perbedaan terhadap hasilnya itu gimana Pak? Sebenarnya nggak ada ini ya, proses produksi sama-sama aja gitu. Bahkan yang kita develop ini hampir sama kok ketahanan bentuknya. Gitu.